Dikeker-meker Pak. Ker-meker. Kula ngaji meker kula panjenengan. Iblis eojah diusir dari surga karena tak hendak sujud ke Nabi Adam. Mungkin Pak. Tak hendak sujud ke Nabi Adam. Ini kepada swarga. Iojah dari swarga. Dia makin aneh. Beda orang terus masuk ke swarga. Perintah dari Allah beni isra sujud ke makhluk Allah, beni isra sujud ke Adam. Tapi epakon asujud ke Allah, ternyata beda orang kita ada asujud ke Allah. Oke, ini kayak bahasa masalah ini Pak, Pak. Dalam Al-Quran, surah Al-Mudassir, Pak. Surah Al-Mudassir, beda orang Islam, Pak. Islam mereka, macam syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berdoa semoga kita nanti dipertemukan lagi di surganya Allah, berkumpul di surganya Allah, dan selamat tidak menyentuh nerakanya Allah. Amin. Awal manusia diciptakan, Mbak, itu tempat yang pertama kali ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu surga. Pertama kali tempat sarang Nabi Adam kak dinto iswarga. Nah, cuman Mbak, kenapa nak Nabi Adam berdenang itunya sampai lahir generasinya ke kita? Ternyata sebabnya nikah Nabi Adam melanggar perintah Allah. Oke, ini kembali pertanyaan. Orang yang melanggar aturan pemerintah kira-kira dikasih hadiah apa dihukum, Pak? Kira-kira dihukum enak tidak, Pak? Tidak. Ternyata, Pak, saya kasih kabar kepada jenengan semuanya, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini dihukum. Jadi bukan hadiah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, dunia ini kata Rasulullah, sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Makanya kalau ingin hidup bahagia, jangan ingin di dunia. Karena dunia bukan tempat kebahagiaan. Dunia adalah tempat Nabi Adam dihukum dan keturunannya juga dihukum. Sampai tahu Pak? Ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah, ternyata yang menyebabkan Nabi Adam terhukum, iblis datang kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam didatangi oleh iblis, sampai tahu Pak? Bukan diancam mau dibunuh Pak, tapi ditawarkan oleh iblis. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, katanya iblis. Dan mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada hentinya. Kau akan kekal dengan engkau melakukan ini. Siapa Pak yang tidak tertarik dengan tawaran hidup selamanya dan kerajaan yang tidak ada sirnanya? Siapa yang tidak tertarik Pak? Tertarik. Nah, sebelum masuk kepada cerita ini Pak, nah terjadi sekarang kepada keturunannya Pak. Keturunan Nabi Adam banyak yang tidak melakukan ibadah kepada Allah, banyak yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu ternyata disebabkan oleh tawaran setan yang membisikkan kepikiran kita Pak. Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, datang pikiran, apa cok kelakuan kita amare bandi nedeki apa jeng laku padahal aku ibadah bukan mun pas ta'alakoh karena apa sama Pak dengan Nabi Adam ketika ditawarkan oleh iblis. Adam, mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Padahal Pak, Nabi Adam oleh Allah diperbolehkan makan isi surga, cuma satu yang dilarang. Begitupun di dunia ini Pak, Allah persilahkan dimakan semuanya, tapi ketika dipanggil ibadah oleh Allah disuruh berapa? Bahkan nanti ditemukan di Quran surah Al-Jumu'ah, ketika kamu sudah selesai melaksanakan sholat,
maka fantashiru fil ardi, silahkan menebar lagi ke bumi Allah, maka Allah akan memberikan rezeki. Nah, sama Pak. Dulu Nabi Adam ketika sudah ditawarkan oleh iblis, Adam mau tidak aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Singkatnya Pak, ibu sekalian, dimakanlah pohon yang katanya pohon keabadian itu. Ketika dimakan Pak, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam, kenapa kau makan? Dama kandang kalian kurma. Kandang kau elarang di rumah egakan. Nah, sebab Nabi Adam melanggar perintah Allah, Allah turunkan ke dunia ini. Jadi dunia ini bukan tempat hadiah, tapi tempat hukum. Jadi orang hidup di hukuman ada aturan. Disuruh jaga sholat, disuruh berzakat, nanti disuruh berkurban. Semuanya ada aturan. Tujuannya hanya satu, Pak. Tujuannya hanya satu. Apa tujuannya? Untuk nanti kita kembali kepada nikmat yang sebenarnya. Makanya ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, itu Allah pesankan. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Adam kata Allah Subhanahu wa taala, ini kepada rumus Pak sekecil biar sampean agak paham Al-Qur'an. Mun saya tak paham, mun saya paham maklum dan matang. Amun pun saya tidak paham, ini sekedar mengingatkan saja. Dalam bahasa Arab, kalau kah itu kamu Pak, kah itu kamu kalau laki-laki, kalau ekik itu perempuan. Kalau kuma itu kalian berdua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, sedangkan Pak, kalau kum itu maknanya semuanya. Perhatikan, yang diturunkan ke bumi waktu itu oleh Allah yaitu Adam dan Hawa, dua orang Pak. Tetapi kalimatnya dalam Al-Quran tidak memakai walakuma, tidak memakai kuma, tapi memakai walakum. Itu menunjukkan Adam dan keturunan. Walakum fil ardi, di bumi itu mustaqarrun wa mata'un ilahi, akan diberikan nikmat oleh Allah. Tetapi Pak, mustaqarrun wa mata'un ilahi akan ada batasnya Pak. Makanya alam semesta yang kita tempati saat ini dinamakan dunia. Dinamakan dunia. Dunia ini kenapa disebut dunia? Karena dunia indah sebelum dimiliki Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya kata Allah, nunakkishu fil khalqi, maka akan aku kurangi kesempurnaan ciptanya kata Allah. Jadi kita dikurangi Pak. Dulu kita mata kita Pak tajam melihat, sekarang agak kurang. Nah, sekarang dikurangi, semakin dikurangi oleh Allah. Dulu kita mampu mendengar, sekarang sudah agak dikurangi. Nah, tujuannya Pak ini. Di ayat yang ke-60-nya Allah mengingatkan, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Karena makhluk ini, yang makhluknya jin, disuruh sujud kepada Adam karena perintah Allah, dia tidak mau. Nah, tidak mau perintah Allah itu kebaikan Pak ya. Karena tidak mau, akhirnya iblis ini, jin ini dinamakan dengan iblis. Nah, kok bisa tahu seperti itu? Nanti ditemukan di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Jadi iblis itu jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Yang fasik, yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Sebentar. Setelah iblis tidak mau tunduk kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala khruj minha fa innaka rajim. Pergi kau dari surga karena engkau terkutuk. Perhatikan Pak. Ini keker-meker Pak. Keker-meker. Ulang aja keker belum panjenengan. Iblis eojah diusir dari surga karena tak hendak sujud ke Nabi Adam. Oke Pak. Tak hendak sujud ke Nabi Adam, ini kepada swarga, iyo dah dari swarga. Makin aneh, beda orang terus masuk ke swarga,
Perintah dari Allah beni isra sujud ke makhluk Allah, beni isra sujud ke Adam. Tapi epakon asujud ke Allah, ternyata beda orang kita ada asujud ke Allah. Oke, ini kayak bahasa masalah ini Pak. Oke, Pak. Dalam Al-Quran, surah Al-Mudassir, Pak. Surah Al-Mudassir, beda orang Islam, Pak. Orang Islam mereka baca syahadat di Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Mak berdina berdeng Islam, mak berdina neraka sakor kan. Cak berandai lambak maca syahadat, ko tuna orang maca syahadat berdiri swarga. Mak berdina. Ternyata Pak, orang ini kajol. Ketika tidak disebutkan nama dalam Al-Quran, jika menunjukkan siapapun bisa masuk kepada kalimat ini. Dan saya berdoa dan memohon, semoga kalimat ini tidak diucapkan oleh kita yang berkumpul di tempat ini. Tapi yang jelas pasti ada yang mengucapkan kalimat ini. Apa katanya orang ini? Qalu lam nakum minal musallin. Mati kok lambe pernah tak abejang. Perhatikan, tidak ada satupun dalil dalam Quran dan hadis orang meninggalkan sholat tak ngetingkan neraka. Meskipun amal ibadahnya banyak. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah as-sholat, sholatnya. Nah, oke. Sebelum masuk ke bulan saya lancang Mbak kerja karena takut boleh berpanjenengan masuk ke dalam hadis Rasulullah. Lamba yang hadis Sahih Bukhari. Lamba beda sahabat. Dulu ada sahabat yang mana sahabat ini masuk ke dalam masjid, kemudian di masjid itu ada Rasulullah. Ada Rasulullah duduk, kemudian sahabat ini masuk. Nama sahabatnya ini Khalad bin Rafiq namanya. Siapa namanya? Khalad bin Rafiq. Diingat Pak, Khalad bin Rafiq. Kemudian Khalad bin Rafiq datang di depan Rasulullah sholat Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allah, Allahu Akbar. Sudah selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Datang kepada Rasulullah, fasallama ala Nabi. Datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Kalimatnya setelah itu, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Abojang boleh, tak abojang boleh. Akhirnya sholat boleh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Datang kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Sholli fa innaka lam tusolli. Abojang boleh, tak abojang kan? Allahu Akbar, sami Allah, Allah, Assalamualaikum. Abojang boleh sampai terbakan. Kan kira-kira. Aku udah berpanjenengan dari lamba umur 15 tahun, makin beda umur sekitar beda sekat belum Pak. Sekat belum. Takut pun bulu panjenengan sholat apa dengan sahabat kita. Takut bulu panjenengan si sholat mulai lamba dari umur 15 sampai sekat belum. Takut pun pas padat ben sahabatnya mana Khalad bin Rafiq. Takut pakai dengan juga ajun Allah, ya Allah, abdi dengar kencerna sholat tak abojeng. Alhamdulillah. Ustaz nuntan bulu pala abojeng enggak mungkin Pak. Nah, ini kayak bahasa nuntan nih kan sholat sekecil nih. Baik, oke Mbak. Sholat ini ke Kempang Mbak. Dari Kempang pun Allah mun tak bisa mancing toh, mun tak bisa toju, itu mereng Pak, dulu Pak mereng, jadi ke bulu. Mereng, mun tak bisa mereng, agentang. Mun tak bisa agentang, agentang. Oke Mbak, oke. Oke Bu, nikah perhatikan Bu, nikah penting sholat nikah. Panjenengan ketika gerakan ini ada dispensasi Pak. Jadi cok tukar masalah gerakan Pak. Perkara gerakan itu ada khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas Pak, yang membatalkan pada sholat ada 6 Pak. Sambian tak bener senam maka betal sholat tak nyamain asolat. Guna gerak sanggup Pak, tak dibenarkan. Yang 6 ini, yang 5 bacaan, yang 6 gerakan. Yang 5 bacaan, yang ke-1 ini gerakan. Paham Pak ya? Saya mulai dari gerakan. Gerakan dalam sholat itu tumakninah. Harus diam Pak. Allahu Akbar diam. Allahu Akbar rukuk diam. Sami Allahu liman hamidah diam. Yang dimaksud diam dan rematur dan ngelang. Bendera ngapa? Jangan mas sami Allahu liman hamidah. Alim boleh tak ada mari. Apabila seneng dengar. Tidak bisa. Jadi gerakan Pak. Kemudian yang bacaan itu 5. Jadi kalau gerakan mudah Pak ya, tinggal diam. Kemudian yang 5 Pak, ini wajib dibaca dalam sholat dan wajib benar Pak. Yang pertama takbiratul ihram.
Takbiratul ihram ini bacaannya harus benar, bukan hanya cukup dibaca. Contoh, ada yang beda orang kok kapur apa aja. Allahu Akbar, salah. Nilai. Allahu Akbar, salah. Sah. Allahu Akbar, sah. Berhilaf. Berhilaf di antara jemaah. Perhatikan, Pak. Allahu Akbar mun panjenengan mulai lamba salatnya nikah batal salatnya. Si bener kata nak Ustaz. Bada hamzah ni ada, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengah teh. Ustaz cek pun hamzah baca pun, Pak. Itu suara, itu makna, Pak. Centar ke bahasa Madura, centar bahasa Arab, bahasa Madura, Pak. Oke. Bahasa Madura, bahasa Arab sakit, kenapa, Pak? Ken, Pak. Lambak beda orang kata bis ke salah satu dia. Kiai penting kita. Marik sepeje, dah kamar sakit. Berarti soki kiai mak kelar beli beje jan. Marik sepeje jan. Beje beje Pak. Lain bagi. Beje tere besar. Beje tempat aguri. Ini kau main ke bahasa Arab. Paham Pak? Jadi harus A. Baik, saya pertama yang wajib dibaca adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus benar. Allahu Akbar. Beda hamzah Pak. Oke. Ustaz, usolli ini kan masuk wajib Ustaz. Usolli khilaf yang antara ulama. Beda saya ada buakin sunnah, beda saya ada buakin tak sunnah. Tapi yang jelas tak sampai masuk hukum wajib. Paham Pak? Jadi kalau beni alarang panjenengan baca usolli atau tak baca usolli silakan. Masing-masing dengan keyakinannya. Tapi yang jelas usolli beni wajib dalam salat. Tapi Pak, mun usolli ketika lero nak takbiratul ihram je baca. Bilang boleh. Mun ketika lero nak. Contoh, kacang berdereng was-was apa aja? Usolli fardhu maghrib salat. Allah usolli Allah usolli Allah, mau cak dan mak mau membuli. Tina aku jangan kecil pun mak aku usul lima kali ben mak masih tong. Kenapa Allah itu? Dia usul lima kali. Jadi mon kera nak usul li teti membetal kata takbiratul ihram, cak baca. Ustaz terus niat ke dina Ustaz. Niat beriat ya Pak. Cukup panjenengan niat tujuan luhur langsung Allahu Akbar. Sudah. Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah ini nanti boleh belajar Pak. Nah, pula ada program tahsin silakan saya ngirim. Gratis. Nah, tak dipungut biaya. Pun saya ajar Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini penting, Mbak. Jawabun Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak inyame apa jeung mun Fatihah na kalero. Saya nomor telok tahiyat, Pak. At-tahiyyatul mubarakatus. Itu saya harus ditekankan ada tasdid di sana. At-tahiyyatul mubarakatus shalah. Abas panjenengan. Kemudian nomor 4 salawat kak dinta Allahumma salli ala Muhammad. Mun saya tak pakai salli ala Muhammad, mun saya pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina Muhammad. Ngereng ya Korea. Cuk salengnya laki. Pada pinggir saja. Kemudian nomor 5 kak dinta salam. Saya terakhir ini kebenyak orang kalero dengan salam. Nang salam ini perhatikan meskipun ruka puru ketinapa jangan sampai salam ni kak kalero. Salam ini Assalamualaikum. Bedaan apa? Assalamualaikum. Karena yang dinamakan sholat menurut ilmu fikih, menurut hukum fikih, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi bagaimana betul harus benar salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pakai wabarakatuh. Mohon pakai saya bener. Mohon saya paling sepakat ulama tidak ada wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi saja. Tapi ada dalilnya Pak, dibenarkan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada. Tapi di takbir yang pertama. Takbir yang kedua cukup assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Mana bilema kak dito bener Pak, mana bilema kak dito bener. Tambah dengan ini Pak. Nah, apa khasiatnya ketika aku luben panjenengan tepak apa jalan Pak? Nih kan? Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, seandainya di depan rumah kalian, di depan rumahnya, pas di depan rumah kayak ini Pak, di depan rumah ada sungai mengalir deras dan bening bersih. Kamu mandi 5 kali sehari. Kira-kira ada tersisa tidak kotoran di tubuh kalian?
Kata para sahabat, tentu ya Rasul akan bersih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitulah orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, Allah bersihkan dosanya. Ini Pak, kuliban panjenengan pun iparingin nikmat dan Allah bisa aja ke sholat 5 waktu. Napa boleh berjamaah, napa boleh awal waktu. Nikah hadiah yang sangat besar kepada kita dari Allah. Oh pernah nikmat dari Allah demi iparingin kini Pak. Salah paham teman-teman. Ustaz, berarti taatil Allah. Mak beda orang yang sebecengah bojong nikah miskin ketika saya tak pakai bojong soki. Mana keadilan Allah Pak? Oke. Panjenengan salah memikirkan kebahagiaan Pak. Panjenengan memikirkan bahagiaan di harta Pak. Seandainya kebahagiaan diletakkan di harta, maka Allah tidak adil Pak. Hati Allah mau kebahagiaan diletakkan di harta, karena orang miskin tidak bahagia. Rasulullah miskin apa sih? Miskin. Ustaz, apakah orang yang kaya bisa bahagia? Pak, Allah abadikan nama dalam Al-Quran. Dia pernah menjadi raja, bahkan ngaku Tuhan. Namanya Fir'aun laknatullah alaih. Bukan hanya namanya yang diabadikan, tetapi badannya diabadikan oleh Allah sampai ada sekarang. Apakah Fir'aun bahagia? Tidak. Harta yang banyak, istana yang megah, istri yang cantik. Ternyata Fir'aun siang malam tak ngedetedung gara-gara mimpi Pak. Ketika Allah mencabut kebahagiaan dari seseorang, bisa dan sangat bisa tanpa mengurangi kekayaan. Bisa. Kenapa saya beri pada Allah? Pak Amin pernah kena ini maturun mahkuran. Tak ngedetedung siang malam Fir'aun gara-gara mimpi. Jangan sampai sampean berpikir bahwasanya orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak, kalau dia tidak beriman kepada Allah. Benih so, gini saya kira artinya tak iman dengan Allah. Berarti Ustaz Tikal tak iman, silahkan joki, pokok iman. Iman yang ini. Mana di orang tak iman ke Allah? Sakonik Pak. Ipati cakok tipu menentukan betapa banyak orang yang punya harta, tapi dia menjadi budaknya harta. Dikumpulkan banyak harta itu, dikumpulkan sampai ketika diadab Allah Akbar kita marah, hati-hati Bang, hati-hati kan. Ada ancaman dari Allah dalam surah At-Takatsur. Mun panjenengan si salat berjamaah adentos mari nakalakuan sampai bilah mari. Mun panjenengan seentara ke masjid, panjenengan yang sepur abdi lebih ke panjenengan. Kita sebagai atlet ini, mun kuliban panjenengan si ibadah si abojang ke masjid berjamaah 5 waktu adentos mari nakalakuan bilah si mari. Ustaz, bila andi mobil telo, Ustaz, boleh andi mobil tuh. Andainya anak cucu Adam ditawarkan 1 gunung menjadi emas, beri mikir ambu Pak, minta gunung kok ya Pak. Panjenengan andi tuku situ, tiket nomor cocok. Ustaz, kan Ustaz. Ustaz, Kula menandi mobil 2 ambu Ustaz copok Ustaz. Bila andi 2 mikir saya telok. Bila andi telok mikir saya mbak. Sampai kapan Ustaz? Beni sampai mareh kelakuan si baru sadar kuluban panjenengan cek puto ke Allah. Tapi hatta zurtumul maqam, sampai tanah sudah masuk ke mulut kita. Bila pun tanah masuk Pak nenggi tidak dalam kubur, baru akan berkata. Di Quran surah Al-Munafiqun Allah firmankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang ketika masuk ke alam kubur, Pak, ketika mau meninggal saja, itu terkerjat meminta ke Allah, ya Allah, beri akin kula odi sedetik sausi. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kula asaddaqa ya Allah, kula aku jangan ke masjid. Ayo dikapin. Tapi Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Pak, saya kasih rumus dalam Quran sedikit, berbagi saja. Bedah tidak pakai la, Pak. Ada tidak pakai lan. Ini berbeda. Nah, makanya ayo ini la artinya tidak. Tetapi kalau pakai lan, Pak, lam dan nun itu bermakna tidak selamanya. Jadi kalau la biasa itu kalau kita minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni.
Seperti misalnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau kita dalam kesyirikan, Allah tidak mengampuni. Tapi kalau kita bertobat, Allah mengampuni. Sebagaimana Umar bin Khattab dulu syirik, Allah ampuni karena bertobat kepada Allah. Tapi ketika kalimatnya orang minta dikembalikan hidup 1 detik saja, kalimatnya tidak memakai lam, tapi memakai lan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika nafas sudah sampai, ajal sudah sampai, Allah tidak akan pernah mengabulkan doa seseorang. Jadi mulanya gojebaan, tak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika sudah datang ajalnya. Jadi yang menyebabkan kita lalai itu adalah at-takatsur, terumnya dan ring madura orang seorang. Dan ring madura bahasa kasar kaya ring tamak kurang. Nah ini sifat manusia. Hatta zurtumul maqabir. Nah, kembali kepada Rasulullah tadi, kata Rasulullah, kalau orang sholat 5 kali sehari, maka Allah menggugurkan sholatnya. Jadi Pak, panjenengan mau takbir bang Allah dari mulai umur 15 sampai meninggal dunia tak meninggalkan sholat sama sekali, ikan kete nikatan dari Allah jauh panjenengan tak penyetingan neraka Allah langsung ke surga Pak. Nah pada Rasulullah idza soluhat, ketika fokus sholatah soluhat sairu amal, maka fokus sakapina amalah ken. Bahkan Pak, sholat ini kesungguh istirahat Pak. Karena Allah menginginkan anak pemak sholat sungguh istirahat Ustaz. Karena Allah menginginkan kulubun panjenengan masuk surga kafir. Karena kulubun panjenengan tercipta di surga Bapak kita. Jadi jangan sampai kulubun panjenengan beri neraka bagi. Nah, caranya gimana? Mereka beli makan, perbaiki sholat. Ustaz, boleh tak bisa mancing Ustaz, orang bonto Ustaz, kolesterol tapi Ustaz penyakit tapi toju Ustaz tak bisa toju Ustaz mereng Ustaz tak bisa mereng Ustaz dungu. Nah baru dia pertanyaan dari ibu Ustaz, memangnya boleh ki Ustaz apa aja dungu Pak? Perhatikan Pak, seko mancing ini ke sholat wajib Pak. Sholat sunnah itu panjenengan toju tak masalah. Meskipun panjenengan kuat, bu ibu kuat, ingat tarawihan kemarin, beda orang tak tarawih, padahal tarawih pahalanya besar. Lebih baik panjenengan asolat tujuh, mungkin tak tujuh ini bentar kasur masih bedungan. Alhamdulillah Ustaz. Kengkungku lebih lapor di masjid kalau belum bedungan, imam aku yang sarok aku dah, benih sarok aku yang Nah, bagi kira di kemampuan karena makin momennya adalah Dzulhijjah, Rasulullah bersabda, amal yang kecil, meskipun amal kecil di bulan Dzulhijjah ini yang dilakukan oleh orang beriman itu nilainya bagi Allah lebih besar daripada jihad fisabilillah. Nah, sebiasa tak bujang Tuhan yang bujang Tuhan. Sebiasa tak bujang kok dia Ustaz tak bisa mancing Ustaz tujuh Pak. Tak bisa tujuh Ustaz dungan. Misalnya kayak panjenengan lah ada bujang di masjid langsung dungan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang bagi ibu perhatikan Bu, panjenengan mun asolat duha gitu. Ustaz boleh Ustaz lagi jam subuh Ustaz. Boleh nikah biasa masa oleh Ustaz bujang dungan. Oke. Quran boleh atau Bapak? Allah asal nak takbirat boleh Pak. Nek aku aja Pak. Entar tahun dikimat Allahu Akbar mana kau betang semua. Jadi nggak boleh. Allah Akbar ni nggak boleh. Enam. Betul betul. Jadi bulan panjenengan nang bulan Dzulhijjah ini perbanyak amal soleh. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah Pak, yang paling dicintai oleh Rasulullah salat. Silahkan panjenengan alako amalan yang lain, silahkan alako amalan yang lain. Tapi Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah adalah salat. Bahkan ketika Rasulullah punya masalah dipanggil Bilal ya dena. Napa ya Rasulullah? Adzan Bilal arihna biha. Kok istirahat ah? Jadi mereka kita saponi ulun panjenengan Rasulullah. Mon Rasulullah terus istirahat tak kala benzo salat. Pakai kala mon kula
dengan jenengan terlalu istirahat dari sholat. Jangan saja mas gue dispensasi, kita tahu sama dia, pakainya